Hai Good Partners, welcome back to Talk Show Melek Finansial episode yang kedua. Kali ini kalian akan ditemani oleh saya, aku Caca, dan aku nggak sendirian. Aku ditemenin oleh sesosok yang emang udah expert ya di bidang finansial. Kita sambut dulu Kak David Wijaya. Halo semua, salam kenal. Salam kenal Halo Kak. Caca. Aku manggilnya kakak aja kali Boleh. ya. Boleh. Oke, Kak David, gimana? Apa kabar nih? Kamu kabar baik, Caca gimana? Baik juga. Gimana tadi kesininya Kak? Macet kah? Macet. Lancar kah? Seperti biasa Jakarta selalu macet ya. Iya sih, emang iya. Kecuali lebaran kemarin doang ya, sepi ya. Nah kebetulan kan aku lebaran mudik, Mudik ya. jadi nggak ngerasain Nggak juga. Saat ini kesibukannya Kak David itu apa aja sih sekarang? Ada beberapa sih. Salah satunya lebih banyak kalau misalkan sekarang kerja, terus abis itu juga ada beberapa ngurus organisasi juga kayak gitu. Dan cukup aktif banyak buat konten-konten edukasi juga di sosial media. Oh oke. Mungkin aku bantu ya, share sedikit nih Good Partners. Kak David ini adalah seorang apoteker, konten kreator juga, social entrepreneur juga, serta influencer. Kak David ini biasa bahas tentang investasi dan financial management. Dia itu memberikan platform untuk pengembangan potensi pemuda di Indonesia, platform edukasi obat, dan yang pasti financial management dan investment content ya guys. Jadi gini Kak, kalau ibaratnya aku searching tentang kakak di internet gitu, emang yang keluar tiga poin tadi. Oke. Jadi mungkin aku mau tanya-tanya singkat kali ya Kak. Boleh. Tentang profil kakak ini. Oke, dari yang pertama yaitu komunitas platform pengembangan potensi pemuda di Indonesia. Sebenarnya itu kan bagus banget ya Kak, Bagus. tujuannya. Tapi aku ada pertanyaan sih. Oke. Untuk mencapai tujuan itu apa aja sih Kak yang program yang kakak berikan di platform tersebut untuk para pemuda ini? Jadi sebetulnya organisasinya namanya Youth Ranger Indonesia ya, Youth Ranger ID, dan kita kerjasama sama banyak partner sih, salah satunya kementerian olahraga, kesehatan, Kominfo dan sebagainya. Kita kerjasama dan kita banyak kasih impact sih buat anak-anak muda, puluhan ribu, ratusan ribu anak-anak muda bergabung dari Sabang sampai Merauke. Kita punya structure di setiap provinsinya. Terus habis itu mereka juga melakukan berbagai macam kegiatan. Salah satunya edukasi kayak gitu, ada pengabdian, pelatihan leadership dan sebagainya kayak gitu. Karena kita sendiri sama-sama lagi nungguin momentum 2045 ya, Indonesia Emas ini kan. Dan momentum ini nggak bisa dikerjain seseorang aja atau sekelompok aja, tapi rame-rame. Ini salah satu tujuan dari Youth Ranger Indonesia sendiri, dimana jadi katalis buat anak-anak muda buat lebih mengembangkan potensi sama jiwa leadership-nya nantinya. Oh, gampang ya Kak? Gampang nggak sih untuk masuk ke Youth Ranger ini? Kalau misalnya ingin bergabung? Bisa, gampang. Tapi memang kalau mau jadi gabung di kepengurusannya memang butuh seleksi dan proses kan. Gitu. Oh iya dong, tapi kalau ada Good Partners juga yang nonton yang mungkin kayak mau ikut, mau join gitu, bisa ya? Bisa banget berkontribusi di sana. Mungkin tinggal hit DM nggak sih di Instagram? Iya, boleh banget. Oke. Semoga komunitas kakak ini bisa memberikan dampak lingkungan yang positif bagi sebanyak-banyaknya anak muda di Indonesia ya. Oke, kita lanjut nih. Yes. Yang kedua, platform kakak yang kedua itu platform edukasi obat Kak. Ya. Platform edukasi obat di sosial media itu gimana sih konsepnya? Ada satu sih yang aku pikiran kayak apa sih urgensi kakak atau kebutuhan tertentu yang Kak David ini lihat dari masyarakat yang serasa platform ini tuh perlu untuk dibuat gitu. Oke, karena sebetulnya gini, bahas uang sama bahas obat itu sesuatu hal yang kadang tabu atau malas orang dengarkan kayak gitu dengan simple. Tapi sebetulnya keduanya butuh ya mengenai kesehatan juga kayak gitu. Karena backgroundku adalah apoteker juga, farmasi. Terus aku masuk ke belajar mengenai keuangan kayak gitu kan. Nah, aku rasa Indonesia atau masyarakat lah yang melek teknologi atau sosial media butuh tahu sebetulnya informasi mengenai obat-obatan atau kesehatan kayak gitu dengan mudah dan juga dengan mudah dan pastinya
dengan cepat kayak gitu ya. Informasi ini kan memang cukup masif ya. Kayak contoh simpelnya aja, misalkan antibiotik kayak gitu. Itu kan sesuatu yang harus dihabiskan kayak gitu ya. Iya. Tapi banyak orang yang mungkin nggak menghabiskan. Padahal itu dampaknya kan cukup berbahaya. Jadi ada beberapa hal yang kadang nggak diketahui sama orang-orang, tapi sebetulnya itu penting banget kayak gitu untuk dilakukan. Kayak gitu. Jadi aku pengen sebetulnya edukasi ya kan. Kita punya pendidikan atau ilmu di leher ke atas gitu ya, investasi leher ke atas. Kita bisa sehat kayak gitu. Kita punya uang. Menurutku itu ultimate goals banget ya setiap orang kan. Iya dong. Karena semua kayak gitu kan. Kalau sehat gak punya uang juga sayang, kalau sehat kalau punya uang tapi nggak sehat juga sakit nggak enak banget. Iya gitu. benar. Harus balance semuanya ya. Jadi harus punya lah ya dua-duanya, Punya sehat dua-duanya. iya, punya uang juga iya. Yes, Jadi balik lagi platform kakak itu apa ya, untuk mengatasi keraguan masyarakat betul. tentang segala hal tentang obat gitu kali ya. Ya, karena aku sangat suka mengedukasi sih, itu aja. Di situ di platform kakak itu juga bisa konsultasi nggak sih untuk Bisa selain informasi in general ya? bisa DM itu biasa kita ada tim sih, rata-rata apoteker kayak gitu yang balasin juga kayak gitu, jadi bisa bantu nanya-nanya kadang. Konsultasi, aku batuk nih atau apa nih bisa. gitu, terus bisa gitu. Iya, sebetulnya kadang di apotek juga sebetulnya bisa ya, tapi kadang Iya. kalau mau gampang ya dari DM juga bisa sih di IG gitu-gitu. Oke. Cukup membantu sih kak kayak gitu. Karena secara kadang-kadang Gen Z kan juga males ya ngapa-ngapain kemana-mana, maunya dari handphone doang. Betul. Gitu. Praktis. Oke, last nih. Social media influencer yang bahas seputar keuangan. Tadi kan kita udah bahas nih, apoteker ya. Iya. Gimana sih seorang apoteker itu jadi influencer yang membahas tentang finansial, khususnya investasi? Secara dari ahli farmasi ke investasi, itu dua bidang yang berbeda banget loh kak. Iya. Itu gimana tuh konsepnya? Apa ada kejadian atau ada masa lalu atau ada motivasi apa gitu? Sebetulnya aku mau statement di awal bahwa belajar uang ya, soal uang atau belajar investasi ini tuh bukan bicara kayak kamu harus jurusan manajemen atau jurusan finance baru kamu bisa ngerti itu gitu. Tapi dari semua jurusan juga sebetulnya bisa kayak gitu. Semua jurusan, bahkan yang mungkin nggak kuliah juga mereka bisa belajar soal uang kayak gitu atau investasi. Jadi ini ilmu yang bahkan mungkin nggak diajarin di kampus ya atau di kuliah kayak gitu ya. Iya. Dan ini memang basic knowledge yang harus diketahui banyak orang kayak gitu. Tapi orang kadang malas atau susah untuk belajarnya kayak gitu. Nah, kenapa aku tertarik sebetulnya dari tingkat 2 apalagi kuliah juga dulu aktif dikasih tahu nih sama salah satu senior kayak gitu kan mengenai saham kayak gitu. Akhirnya mulai belajar investasi ya kan, belajar mengenai trading kayak gitu kan, ada banyak indikatornya kayak gitu, ada parameter-parameter. Nah, mulai belajarnya satu-satu dan dari kuliah juga sebetulnya suka banget untuk ikutin business plan competition dan berbagai macam hal lain lah mengenai finance kayak gitu. Sampai akhirnya ambil sertifikasi perencanaan keuangan, ambil course-course yang lainnya kayak gitu. Yang akhirnya ya punya circle juga yang positif yang bahas keuangan juga ya. Jadi akhirnya terus grow dan akhirnya jatuh cinta sama apa ya? Di Sama situlah ya. finance ya. Karena menurutku sama-sama seni ya. Kayak untuk berinvestasi atau bahas soal uang sama aja kayak obat ya, kayak gitu, meracik obat atau memberikan obat kepada pasien kayak gitu, itu semuanya seni ya. Jadi masa nggak ada ilmu takaran yang 100% benar, tapi kan memang itu base bergantung dari kondisi dari setiap pasien kayak gitu kan ya. Apakah dia punya mungkin penyakit tambahan atau kondisinya mungkin ginjal dia kayak gimana sebagainya, termasuk ke finance kayak memberikan advice atau masukan tergantung dari orang tersebut kan, kondisi ekonominya seperti apa, keluarganya dan sebagainya. Jadi itu suatu hal yang menarik kayak gitu. Oh, jadi kamu lihatnya cara memandang itu sama. Betul. Gitu ya? Betul, semuanya ya seni dan butuh apa ya, sense untuk mengerjakan itu kayak gitu di dalamnya. Oke. Dan itu semua dimulai, mungkin bisa dibilang kakak udah berkecimpung gitu atau kejebur lah di dunia investasi. Itu udah berarti dari semenjak kuliah? Iya, semenjak kuliah. Oh, oke. Berarti dari background dan pengalaman yang udah dikerjakan sama Kak David ini bisa lah ya insight ke kita semua tentang finansial dan investasi. Karena kita mau lanjut ke pembahasan kita hari ini dengan judul Investasi Tanpa Rasa Takut, Panduan Praktis untuk Pemula. Langsung aja kali ya Kak. Boleh. Kan emang udah cinta banget nih
Dunia finansial. Boleh. Karena topiknya sekarang investasi, ya berarti langsung kita masuk ke investasi. Karena bagian dari finansial dong, Yes. dan bagian dari financial management juga. Tuh. Pertanyaan pertama, apa arti investasi bagi kakak? Oke, ini pertanyaan menarik ya. Karena menurutku simpelnya ya, investasi ini kita menaruh dana atau alokasi dana ke salah satu instrumen tertentu yang kita berharap di masa mendatang itu memberikan keuntungan kepada kita kayak gitu, dan pastinya keuntungannya yang lebih besar. Ini bicara bukan cuma masalah uang, tapi bicara soal juga ya mungkin skill kita kayak gitu kan. Iya, benar-benar. Kurang lebih itu singkatnya. Oke. Apakah investasi itu sendiri ya kak, sebenarnya penting di zaman sekarang? Kalau menurutku penting banget, karena mau gimana pun juga Gen Z atau milenial ini kalau misalkan kita lihat dari survei ya, rata-rata mereka itu banyak fokus ke gaya hidup kayak gitu kan. Benar. Gimana mereka mau dipandang banyak orang, tapi mungkin kantongnya juga kosong kayak gitu kan. Nah sebetulnya budaya ini harapannya kita minimalisir, gimana caranya lebih banyak orang-orang yang melek investasi, karena investasi ini ujung-ujungnya menguntungkan di masa mendatang, walaupun mungkin di masa sekarang kita bersakit-sakit dahulu ya kayak gitu. Dan investasi ini kan macam-macam ya, entah itu bicara soal keuangan kayak gitu kan, investasi soal uang, atau ke pengembangan diri leher ke atas ya kayak gitu kan, ilmu, course dan sebagainya. Dan itu sebetulnya sama-sama penting, karena kedepannya itu akan memberikan return atau keuntungan yang mungkin jauh lebih besar dari uang yang kita keluarkan kan nantinya atau kita simpan. Oh, oke. Itu asik banget tuh. Oke sih. Jadi suatu keharusan nggak untuk memulai investasi itu sejak dini, especially buat Gen Z sekarang kan udah mulai Yes. pada kerja juga ya. Ya, kalau menurutku sih Gen Z sekarang udah mulai banyak melakukan hustle-hustle ya. Kayak gitu, banyak hal-hal yang mereka kerjakan sebagainya. Dan menurutku sih gimana mereka benar-benar ngerti itu penting banget, supaya ya tadi nggak sampai salah investasi kayak gitu kan. Dan sampai nggak kemakan gengsi juga. Kasian ya nantinya. Iya, benar. Oke sih. Kira-kira kak kan sejak dini nih, tapi kapan waktu yang tepat sebenarnya nih untuk mulai investasi? Apakah investasi itu jadi menjadi penting gitu kak di zaman sekarang? Kalau menurutku sih penting banget, karena yang pertama sebetulnya ada namanya inflasi kan. Kita nggak pengen uang kita habis karena digerogotin sama inflasi kayak gitu. Kita beli bakso dulu mungkin cuma 200 perak gitu ya. Ada lagunya kan ya. Bakso apaan kak? 200 perak? Bakso tikus ya gitu ya, kalau sekarang ya. Kayaknya nggak mungkin ya bakso tikus 200 juga nggak laku ya. Coba dulu kan katanya ada lagu ya 200-500 ya rupiah ya. Sekarang kan udah 10.000 kali ya sembako, atau 20.000. Iya. Kayak 30.000, 50.000. Ya kan udah mahal banget kayak gitu. Nah, nilai uang kita kan semakin menurun ya kayak gitu. Dan gimana cara supaya nilai uang kita nggak menurun ya? Kita investasikan kayak gitu. Dan menurutku investasi ini penting, bisa jadi apa yang kita investasikan malah bisa mengalahkan inflasi tersebut kayak gitu. Jenis-jenisnya mungkin nanti akan dibahas kayak gitu. Terus yang kedua sebetulnya kita bisa mendiversifikasi sumber pendapatan kita. Jadi ketika kita berinvestasi contohnya di saham, di saham aja kan itu dapat dividen ya. Itu kan mendapatkan dividen itu menjadi sumber pendapatan yang baru kayak gitu. Dan yang ketiga itu bisa menumbuhkan kebiasaan finansial yang baik. Karena ketika kita mulai berinvestasi, kita akhirnya dengan sadar bahwa oke, ini uang gua tabung buat berinvestasi kayak gitu, bukan untuk membiayai gaya hidup gua kayak gitu yang nggak pernah habis kayak gitu kan. Alokasinya jadi benar. Alokasinya jadi benar kayak gitu. Kita udah punya pos untuk berinvestasi di sana nantinya. Oke. Jadi suatu keharusan kak untuk investasi dimulai sejak dini. Kalau pengen hidup sejahtera di masa mendatang harus sih menurutku. Kayak gitu. Kecuali ya orang tuanya mungkin punya aset 7 turunan kali ya, nggak habis-habis ya. Iya, kebetulan saya enggak. Oke, jadi harus berusaha ya berinvestasi nih. Benar. Karena kita harus mulai berusaha kak. Jadi kapan kira-kira waktu yang tepat untuk mulai berinvestasi? Jawabannya sekarang. Karena kalau misalnya nggak sekarang, kapan lagi kayak gitu. Nggak perlu takut untuk salah, tapi mulai belajar dan pastiin sih menurutku kita ngerti apa yang kita investasikan. Jangan ikut kata-kata orang kayak gitu. Harus punya conviction yang dalam mengenai itu. Karena kalau misalkan bahas investasi itu kan bahas compounding effect kayak gitu. Compounding effect ini kan
eh, jadi ibaratnya apa yang kita tabur itu tuh menggulung kan, kayak gitu karena efek compounding ini, kayak gitu. Jadi eh, ketika kita menabung 1 juta setiap bulan nih di bank, sama kita menginvestasikan 1 juta, eh, kita menginvestasikan 1 juta di instrumen investasi tertentu, misalkan kayak di saham, itu hasilnya mungkin beda. 1 tahun misalkan kita investasi setiap bulannya 1 juta, berarti setahun kan 12 juta ya. Iya. Kalau misalkan di saham bisa jadi 1 juta setiap bulan, 1 tahun mungkin 12 juta lebih kayak gitu. Iya. Tapi bisa juga mungkin 12 juta lebih turun kayak gitu. Tapi kalau kita ngeliat horizonnya jangka panjang kayak gitu kan, kita nabung terus, kita masukin di instrumen yang tepat, itu akan bergerak eksponensial kayak gitu kan, bakal naik eksponensial. Kalau misalkan untuk kita tabung 1 juta terus di bank kayak gitu ya, bentuknya linear kayak gini kayak gitu. Linear sama eksponensial kan beda ya, kayak gitu. Beda. Kenaikannya akan lebih besar ketika kita menaruh di instrumen investasi yang tepat gitu. Benar. Kakak dengar banyak teman-teman kakak mungkin yang udah Gen Z yang udah mulai berinvestasi nggak kak? Banyak kayak gitu, banyak sih. Cuman ya tadi banyak juga yang salah kayak gitu kan, karena ikut-ikutan temen gitu, terus akhirnya ya mereka nggak ngerti kayak gitu kan, cuma lihat doang dari YouTube atau dari beberapa hal, mereka nggak paham, akhirnya kemakan ya tadi sesuatu hal. Bisa jadi instrumennya nggak salah, tapi ya cara dia mungkin melakukan investasinya yang mungkin dianggap investasi jadi malah jadi trading kayak gitu kan. Kayak gitu, akhirnya habis nantinya kayak gitu. Gini kak, sebenarnya kalau misalnya aku baru memulai sekarang, itu sebenarnya aku telat nggak sih? Nggak pernah telat dibandingkan. Sebetulnya kalau misalnya bahas atau enggak, lebih baik mulai sekarang dibandingkan nggak sama sekali kan. Dibanding kamu mulai besok atau lusa, itu lebih telat lagi. Jadi menurutku bahasnya bukan mengenai telat atau enggaknya, tapi mau atau enggak untuk belajar dan memulai dari sekarang sih, kayak gitu. Jadi biar nggak ada rasa penyesalan kalau kita udah walaupun mulai dari sekarang. Oke. Mulai nih, kayaknya aku langsung tertarik nih. Semangat. Oke, kira-kira bagaimana sih kak cara, misalnya aku nih mau mulai berinvestasi buat seseorang yang belum punya pengalaman sama sekali gitu? Oke. Nah yang pertama sebetulnya tadi yang aku bilang ya, ketika kita mau berinvestasi, kita harus kenal sama instrumen yang kita investasikan. Jadi pelajarin dasar-dasar investasi dulu. Menurutku ada banyak buku ya kayak gitu. Kalau misalkan mengenai investasi, yang paling basic atau yang paling terkenal itu Intelligent Investor ya. Jadi karangan Benjamin Graham. Terus abis itu kita juga bisa melihat Warren Buffett. Kalau misalkan Indonesia ada Paulo Keng Hong misalkan, dan berbagai macam tokoh-tokoh lainnya yang menurutku juga cukup menginspirasi. Dan dari bukunya aja sebetulnya, atau enggak kalau misalkan gampang ya, dari resume-resume YouTube aja kita udah mulai ngerti kayak gitu kan. Oh ini bedanya investasi sama trading, jenis-jenis instrumennya, dan dasar-dasar investasi. Setelah kita ngerti dasar tersebut, ya menurutku kita harus punya mentor sih, kayak gitu. Atau nggak punya teman-teman yang sama-sama se-circle yang kira-kira bisa mendukung, kira-kira yang udah lebih berpengalaman. Iya, yang mendukung kita belajar lebih tinggi lagi kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita punya course, ya itu lebih baik, atau nggak punya teman-teman atau mentor yang bisa support kita. Dan yang ketiga ya paling penting, ketika kita mau mulai itu investasi, pastiin ibaratnya di kayak piramida ya. Sebenarnya kalau misalkan bentuk piramida kan yang paling dasar itu fondasinya ya, pastiin hutang-hutang yang kita punya itu juga udah beres kayak gitu ya. Jangan sampai malah kita nambah hutangnya untuk dipakai berinvestasi kayak gitu. Itu yang kadang salah juga. Jadi pastiin hutangnya juga selesai ya kan. Terus habis itu juga hutangnya konsumtif ya pastinya ya. Kayak contohnya kita beli baju dan sebagainya kayak gitu ya. Kayak gitu. Yang nggak penting kayak gitu. Iya, yang nggak penting lah pokoknya kayak gitu. Nah berikutnya pastiin dana darurat, terus habis itu juga pastiin iuran tadi ya, BPJS Clear, asuransi jiwa dan beberapa hal lainnya lah. Itu udah beres, baru tuh masuk bisa lihat ke investasinya juga. Nah ketika lihat di investasi ini, kita lihat kan ada berbagai macam platform, ada berbagai macam instrumen. Nah di situ nanti kita bisa pilih salah satu sesuai dengan profil resikonya kita nantinya. Gitu. Profil resiko juga nanti tergantung sama kita kan. Iya aja aku kayak. Paling penting sih mulai dulu aja sih. Karena kadang ada banyak yang aku pengen belajar, aku pengen tahu nih, tapi nggak pernah download aplikasinya atau mulai mendaftar kayak gitu. Jadi akhirnya zong kayak gitu. Mulai dari hal kecil, 200.000, 300.000 atau 1 juta kalau misalnya punya,
mulainya dulu kayak gitu. Oke. Nah Kak, untuk memulai ini sendiri, kira-kira apa jenis investasi? Investasi kan banyak jenisnya nih. Yes. Kira-kira apa jenis investasi yang paling cocok buat pemula gitu? Oke, kalau dari aku sih ngelihatnya buat yang pemula mungkin aku asumsikan bahwa orang-orang ini yang berinvestasi awalnya mungkin mereka terbiasa untuk nabung dan mereka kadang khawatir uang mereka malah berkurang kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita pilih instrumen yang memberikan return yang mungkin nggak begitu besar, tapi resikonya juga hampir kecil ya, hampir nol kayak gitu ya. Contohnya apa? Reksadana pasar uang kayak gitu. Terus obligasi pemerintah, habis itu emas kayak gitu. Itu yang sebetulnya simple sih kayak gitu. Dan yang resikonya kecil, tapi tadi balik lagi, resiko itu berbanding lurus dengan keuntungan ya. Semakin kecil resikonya, semakin kecil mungkin keuntungannya kayak gitu. Itu kayak lebih konsep investasi gitu nggak sih? Ya, low risk, low return, betul. High risk, high return gitu-gitu nggak sih? Ya, jika kita ingin semakin tinggi keuntungan ya resikonya juga harus semakin tinggi kayak gitu. Cuman kan nggak semua orang siap kayak gitu kan untuk melihat fluktuasi harganya yang kayak naik turun yang mengerikan kayak gitu ya. Iya lagi. Maksudnya itu kan emang stigma-nya, maksudnya pemikiran nih gitu kalau saham tuh kayak bisa anjlok tiba-tiba, bisa naik tiba-tiba gitu kan. Padahal kan memang kita lihat kan jangka panjang, jangka pendek. Terus abis itu uangnya kan yang tadi kita dipasin ya, uangnya tuh uang dingin kayak gitu ya. Kalau kita uangnya bukan uang yang dipakai buat minggu depan atau 2 minggu lagi, tapi untuk jangka yang panjang kayak bukan uang makan siang gitu kan. Iya, nanti nggak makan kan repot ya. Iya. Itu nyarain kita lagi ya. Nimbulin penyakit baru lagi. Iya. Konsultasinya jadinya di platform obat. Iya. Kalau dulu pas kakak mulai itu kakak sendiri pakai apa sih? Kalau aku dulu pertama-tama langsung ke saham sih, karena aku memang pengen bener-bener mungkin anak-anak muda banyak yang suka high risk high return ya kayak gitu. Aku cukup masa nggak masalah dengan fluktuasi harga yang tinggi ya, naik turun kayak gitu ya. Jadi masih nggak masalah. Waktu pas mulai nggak takut kayak gue bakal rugi hilang nih. Karena apalagi itu aku masukinnya tadi aku bilang mulai dari uang yang kecil dulu kayak gitu. Karena ketika uang kecil ini dimasukin, misalkan kayak anggap aja berapa ya, 10 juta misalkan ya. Kalau tiba-tiba fluktuasinya turun, misalkan tiba-tiba jadi 5 juta kayak ya udahlah, maksudnya ini juga masih bisa didapetin lagi kayak gitu kan, 5 jutanya lagi. Atau enggak kita masukin anggap 1 juta tiba-tiba turun jadi 500.000 kurang 50%, ya kita maksudnya masih bisa dapetin lagi uang 500.000 itu kayak gitu. Jadi nggak takut, dan akhirnya tuh jadi anggap aja uang untuk belajar kayak gitu kan. Cuman beda halnya kalau misalkan kita udah masukin 10 miliar misalkan, turun 50% kan udah langsung kurang 5M kan, ngeri banget kan. Iya. Jadi itu gulungan akan berbeda kayak gitu. 50% di 10M sama 1 juta kan berbeda ya. Beda. Makanya di awal itu kalau aku sangat suka untuk ya tadi mulai bereksperimen, karena aku tahu di saham returnnya mungkin bisa lebih besar dibandingkan tadi reksadana pasar uang, ada beberapa jenis instrumen lainnya kayak gitu. Tapi balik lagi resikonya juga berbeda kan, kayak gitu. Jadi balik lagi kita pengen lebih tenang atau lebih cukup high risk ya. Tapi kalau misalkan untuk orang-orang yang mungkin punya uang besar dan takut untuk fluktuasi harga, banyak banget yang mereka akhirnya melakukan diversifikasi kan jadinya. Diversifikasi tuh jadi akhirnya asetnya mereka tuh dialokasikan ke beberapa instrumen yang berbeda kayak gitu kan. Misalkan satunya di saham, yaitu saham blue chip, misalkan satunya di obligasi, terus habis itu satunya di reksadana pendapatan tetap kayak gitu. Terus ada yang taruh di emas kayak gitu. Itu dan mereka alokasinya berdasarkan profil resiko mereka. Semakin tua rata-rata mereka akan lebih cenderung untuk mengamankan uang mereka dong. Kayak gitu ya. 10M dibandingkan tiba-tiba hilang 50%-nya kan lebih amit sih. Iya kan, lebih baik taruh di yang lebih aman aja kayak gitu. Mungkin taruh di sahamnya mungkin yang 30%-nya, 3M-nya misalkan kayak gitu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kurang amit-amit 50% pun dari 3M-nya kan bisa jadi cuma kurang 1,5, walaupun itu besar kan nggak besar 5M-nya itu gitu ya. Jadi perlu untuk manajemen pengelolaan aset yang benar juga akhirnya. Jangan sampai karena ya tadi nafsu akhirnya udah akhirnya seru nih saham, uangnya banyak nih kayak gitu kan. Iya. Wah lumayan nih, akhirnya langsung all in kayak gitu kan, jebret tiba-tiba salah, akhirnya nyalahin instrumennya kayak gitu. Itu kadang ngeri banget kan, jadi disalahin instrumennya, padahal ternyata kitanya yang kurang belajar. Bener sih. Tapi emang beda orang pasti beda agenda gitu kan. Iya, betul. Untuk berinvestasi, jadi kayak
gimana sih Kak kira-kira cara kita menentukan tujuan keuangan itu sendiri sebelum kita mulai investasi gitu? Oke, jadi yang paling penting adalah ketika kita mau berinvestasi kita harus tahu tujuannya kita kayak gitu. Sama contohnya kayak kita mau kita pergi naik kendaraan lah ya, apapun itu. Kalau kita cuma jalan doang kita nggak tahu tujuannya kemana itu akan susah. Kenapa? Karena ketika kita mau pergi, contohnya kita mau pergi ke dari Jakarta ke Bandung kayak gitu kan. Sebetulnya lebih enak, lebih nyaman naik mobil gitu ya dibandingkan naik sepeda kayak gitu ya. Atau naik motor kayak gitu. Misalkan kalau yang jalannya sempit-sempit ya bisa naik motor kayak gitu, naik mobil nggak bisa. Nah, sama kayak investasi ya, kita harus tahu tujuan kita mau kemana kayak gitu supaya kita tahu kendaraan yang kita pakai itu apa. Investasi itu adalah kendaraan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan kendaraan ada macam-macam nih kayak gitu. Contohnya kalau misalkan tujuannya kita memang jangka pendek, ini kalau misalkan kita membahas mengenai tujuannya dulu nih. Kalau misalkan jangka pendek, investasi jangka pendek itu biasanya yang 1-3 tahun itu kita biasanya memilih instrumen-instrumen yang resikonya lebih rendah kayak gitu. Contohnya obligasi pemerintah atau nggak deposito atau beberapa instrumen lainnya kayak gitu. Kalau yang menengah ya kita bisa pilih misalkan 3-10 tahun obligasi swasta, reksadana kayak gitu di dalamnya. Sebetulnya kalau aku sendiri ngerasa saham-saham blue chip yang big banks juga bisa masuk tuh ke yang menengah kayak gitu, yang moderate ya. Tapi yang high risk misalkan untuk 10 tahun ke atas bisa jadi tadi kita bahas resiko-resiko yang tinggi kayak kripto ya kan, Bitcoin atau enggak saham-saham juga sama kayak gitu, dan beberapa instrumen lainnya yang nanti kalau jangka panjang itu yang 10 tahun ya pendidikan anak misalkan, umroh, beli rumah kayak gitu. Jadi semakin panjang tujuan kita itu mungkin bisa jadi kita akan memilih instrumen-instrumen yang resikonya juga cukup tinggi karena fluktuasi harganya tinggi juga. Yang paling penting tadi kita jangan sampai beli atau berinvestasi di instrumen yang contohnya saham ya, yang akhirnya kita tahu bahwa si perusahaannya mungkin nggak bagus, tapi kita dengar kata orang akhirnya kita beli dan akhirnya salah kayak gitu. Kalau misalkan mau mau kita nggak ngerti, kita mau asal pilih ya pilih yang di LQ45 lah kayak gitu. Di saham-saham yang memang punya market cap-nya besar dan juga dipandang cukup baik kayak gitu kan untuk dipilih. Kalau misalkan itu lebih kayak perusahaan yang udah besar-besar gitu ya. Iya, terus abis itu ya bisa ikutan yang menurutku bayar harga lah untuk ikutan kelas atau belajar sesuatu hal kayak gitu ya di YouTube atau dimanapun supaya kita juga akhirnya ngerti kayak gitu. Oh ternyata harus begini ya kayak gitu. Pilih saham yang benar. Jadi bukan cuma asal-asal cap cip cup misalkan kayak gitu. Tapi kalau misalkan mau gampang ya beli yang simple ya, beli big bags lah misalkan kayak gitu ya. Terus tadi mulai dari jumlah kecil dulu, jadi biar gak kaget kan. Oh ternyata fluktuasi harganya begini ya. Baru aku udah biasa nih pelan-pelan naikin gitu. Oke. Tapi emang basicnya pada intinya kita harus belajar dulu gitu kan. Betul, mau gimana pun kita harus belajar, nggak boleh ada instan. Kadang kita ngerti, kita ngerasa oh gue bisa nih kayak gitu, gue udah paham, gue jago kayak gitu. Tapi ternyata coba, tapi banyak banget yang ya tadi blind spot itu. Kadang kita ngerasa bisa, tapi ternyata makin kita belajar, makin kita ngerasa kita tuh nggak ngerti. Makin lebih berhati-hati kayak gitu, makin banyak sesuatu hal yang harus kita pertimbangkan kayak gitu kan. Iya. Jadi makin haus belajar sih semakin kita belajar ya. Tapi awal-awalnya mungkin karena excited kan buru-buru ya. Ngerasa paling jago gitu kan, atau ini mah gue udah bisa nih kayak gini. Kayak ngelihat satu reels gitu terus kayak gue bisa nih. Langsung masuk aja dia. Kayaknya asik nih kayaknya gitu ya. Atau kata orang tiba-tiba dengerin kayak gitu kan. Terus akhirnya rugi kan, nyalain orang kan nggak lucu juga ya, karena kan kita sendiri emang klik tombol sell sama buy-nya gitu ya. Iya. Jadi nggak boleh nyalain orang lain. Keputusannya di kita, malah nyalain orang lain. Nah itu dia, nggak boleh kayak gitu kan. Oke. Tadi kan kakak jelasin banyak banget tuh instrumen investasi A, investasi B dengan resikonya. Betul. Gimana sih cara memilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan yang tadi udah kita bahas? Oke. Nah sebetulnya kalau misalkan untuk mengerti ini, tadi kita kalau misalkan balik ke tujuan ya, kita kan harus tahu bahwa kita misalkan punya tujuan. Jadi kalau misalkan di perencanaan keuangan, ketika kita ngelihat seseorang, itu kan mereka biasanya bawa beberapa tujuan kayak gitu. Misalkan kayak aku pengen pendidikan anak kayak gitu, aku pengen jalan-jalan setiap 1 tahun misalkan 2 kali keliling dunia misalkan. Nabung rumah. Ke misalkan tahun ini ke Eropa, tahun depan kemana misalkan. Wih. Misalkan terus habis itu pengen beli rumah.
pengen nikah misalkan dan beberapa hal lainnya kayak gitu. Nah, ini kan semua ada timeline-nya masing-masingnya. Iya. Kayak gitu. Kalau misalkan sama-sama 2 tahun kita ngeliat nih kayak gitu. Biasanya kita pilihin instrumen investasi yang cocok. Tapi kalau misalkan pakai instrumen investasi ini nggak cocok juga, ya mau nggak mau kita harus gugurkan tujuan itu atau nggak kita prioritaskan tujuan yang lebih utama lagi kayak gitu. Atau ya kita harus ningkatin pendapatan kita kan. Dan juga ya nurunin pengeluaran kita kayak gitu. Mau nggak mau dua itu kan sesuatu hal yang penting juga ya. Iya sih. Gengsinya diturunin ya kan. Ya kan yang aneh-aneh turunin, terus abis itu ya naikin income kita. Dua-duanya juga punya PR sih. Terus abis itu ya tinggal kita tentuin instrumen itu. Kalau tujuannya terlalu banyak juga kan nggak kecapai semuanya, jadi prioritaskan yang penting. Benar. Jadi nentuin skala prioritas dulu ya. Betul. Dan berikutnya mengenai profil resiko, sebetulnya itu kan dibagi di 3 ya. Konservatif, moderat, sama yang agresif kayak gitu. Kalau kita bahas mengenai yang konservatif sendiri, ini kan kita berharap nggak ada resiko sama sekali atau hampir minim resiko kayak gitu. Dan resikonya nggak ada sendiri, dan instrumen investasi yang resikonya nggak ada sama sekali atau bahkan minim, itu cenderung tadi ya sesuai dengan high risk high return ya, low risk low return ya. Jadi pendapatan juga atau imbal hasilnya juga akan lebih rendah kayak gitu. Orang-orang yang lebih pengen save kayak gitu. Mungkin ya orang-orang yang punya uang cukup banyak, gue pengen save aja gitu ya. Tapi kalau semuanya taruh di sana, ya akhirnya ya mungkin cuma melindungi dari inflasi doang kayak gitu, nggak nambah nih. Nah biasanya orang-orang yang punya level moderate ini, oke deh, aku mungkin sebagian taruh di yang low risk tadi ya, tapi aku pengen yang taruh juga di moderate kayak gitu, moderate aset kayak gitu. Jadi aset ini yang resikonya itu ada kayak gitu, menengah, dan keuntungannya itu lebih tinggi dibandingkan yang konservatif kayak gitu. Tapi masih nggak sefluktuatif yang tinggi. Ya, nggak sefluktuatif yang agresif ya. Okay. Nah, yang agresif itu tadi yang memang benar-benar menginginkan imbal hasil yang tinggi kayak gitu. Iya, soalnya kan gini Kak, mungkin ya ada good partners di sini yang emang punya penghasilan lebih gitu, yang pengen juga ambil resiko lebih. Mungkin mau untung investasinya tuh sampai punya passive income yang full gitu. Itu kira-kira mending main yang kayak gimana Kak? Itu balik lagi, kalau misalkan memang di agresif, sekarang yang lagi rame kan kripto ya kayak gitu. Ini disclaimer on ya, semuanya teman-teman juga harus belajar sendiri kayak gitu ya. Kripto kan ada macam-macam ya, ada Bitcoin, ada ETH dan sebagainya juga. Tinggal dipelajari juga kan masing-masing kayak gitu. Terus habis ada saham kayak gitu. Terus kalau misalkan ada reksadana saham juga ya kayak gitu. Cuman kan reksadana kan dikelola ya uangnya sama manajer investasi juga. Yang pasti ketika kita taruh di reksadana itu kan ada manajemen fee yang dibayarkan. Jadi ibaratnya kita anggap aja bayar manajer investasi itu untuk mengelola aset-aset kita yang nanti akhirnya mereka taruh tuh di saham-saham tersebut. Kalau saya sih pribadi dibandingkan taruh ke orang untuk milihin reksadana saham, milihin saham-saham yang dikelola sama dia lebih baik saya kelola sendiri, makanya langsung pilih saham aja kayak gitu. Terus yang moderate-nya ya obligasi swasta kayak gitu. Terus reksadana campuran atau pendapat tetap yang low risk ya tadi deposito, reksadana pendapatan uang kayak gitu. Reksadana pasar uang, RDPU dan beberapa instrumen lainnya kayak gitu. Safe haven lah misalkan kayak emas dan sebagainya. Banyak banget Kak instrumennya. Banyak banget. Tapi satu-satu kalau kita pelajarin itu akan asik kayak gitu. Mungkin kalau di level yang Gen Z atau milenial banyak yang di saham nih kayak gitu. Tapi mungkin kalau ketika aset udah mulai naik nih, aset kelasnya udah naik kayak gitu, level asetnya kita naik, kemungkinan besar kita akan mulai mempertimbangkan, apalagi udah punya keluarga ya kayak gitu, punya istri kayak gitu, akan mempertimbangkan instrumen-instrumen yang lebih resikonya lebih rendah kayak gitu, walaupun keuntungannya nggak tinggi-tinggi banget kayak gitu. Mungkin yang lebih tinggi lagi udah makin berumur akan lebih memilih yang lebih aman lagi kayak gitu. Jadi ya kalau aku ngobrol sama yang lebih tua pasti mereka pilihannya kadang berbeda-beda kayak gitu, tapi tetap mereka akan taruh di yang agak agresif kayak gitu juga untuk ya supaya bertumbuh dong kayak gitu. Tapi kan nggak mungkin orang-orang yang udah punya establish uang yang cukup besar mereka akan menaruh semuanya di agresif, karena untuk mendapatkan itu lagi kan susah ya. Kalau anak-anak muda mungkin ya uang 100-200 juta misalkan anggap aja hilang misalkan 30% atau 40%, ya mereka mungkin akan
apa ya, yang mendapatkan itu lebih mudah lagi kayak gitu. Cari lagi gitu. Dibandingkan yang lebih tua, dapetinnya. ya kan, uangnya hilang ya waktu mereka juga udah habis kayak gitu kan. Ya kan, apalagi mereka punya keluarga, ya mereka juga harus ngasih ke keluarga dan sebagainya. Jadi beda pemikiran, beda tujuan, beda tanggung jawabnya juga nantinya. Iya, banyak ya pertimbangannya. Yes. Yang lagi muda, kalau mau agresif, go ahead kayak gitu kan. Pilih sesuai dengan preferensi. Yang paling penting kita ngerti kan, bukan kata orang kayak gitu. Harus punya conviction sih. Kenapa kita bisa pilih itu? Sampai kayak conviction tuh sama aja kayak pilih agama kayak gitu kan, pasangan. Iya, makanya tadi baru aku mau ngomong kayak keyakinan kita sendiri gitu kan. Iya. Kita yakin pilih yang ini karena apa? Kita punya alasannya sendiri. Betul. Gitu. Warren Buffett sama bilang kayak ketika dia beli saham dia yang dia pilih ya, saham yang dia pilih, dia cuma mention ketika dia pilih itu bukan untuk si saham itu bukan untuk dipegang 5 tahun doang, 10 tahun doang, 20 tahun. Tapi dia berharap bahwa saham ini dipegang selamanya kayak gitu loh. Jadi ya harapannya ketika kita memilih ini, kita tahu bahwa perusahaan ini bisa leading kayak gitu kan, untuk jangka waktu yang sangat-sangat panjang kayak gitu. Jadi kita taruh pun ketika kondisi market lagi crash dan sebagainya, ya kita tahu kita punya conviction di sana, justru kita malah nyicil beli lagi kayak gitu kan, sampai akhirnya nanti dia akan naik lagi kayak gitu. Nah, kebahas kan kondisi market. Ya. Ini lagi nih Kak, pertimbangannya selain instrumen saham, ada juga faktor yang bikin mungkin Gen Z itu suka ragu gitu. Karena kita tuh nggak ngerti kondisi pasar, kita nggak ngerti tren pasar. Oke Kak, kita lanjut ya. Boleh. Setiap saat kita berinvestasi, itu kan kita jadi punya portofolio investasi sendiri, gitu kan ya. Kira-kira gimana sih Kak, aku sebagai Gen Z, cara mengembangkan portofolio investasi seiring waktu? Oke. Soalnya bentar dulu Kak, karena mesti Kakak paham kan, karena sebagai Gen Z ini kita maunya yang bagus gitu loh portofolionya. Secara personal aku mau punya portofolio investasi yang nambah terus gitu. Jadi ada tipsnya nggak? Oke, yang paling pertama sih, yang paling penting itu edukasi ke diri sendiri dulu sih, kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita semakin kita diasah itu semakin otak kita juga akan semakin berkembang ya untuk memilih keputusan-keputusan lebih tepat ya. Dan ketika kita udah diasah edukasi kita dengan matang ya, pastikan juga emosi kita juga nggak terlibat dalam mengambil keputusan. Karena itu kadang penting kayak gitu. Contohnya ketika kita lagi ngelihat harga market turun nih kayak gitu, kita akhirnya FOMO ya kan, fear of missing out misalkan, atau kita akhirnya buru-buru membeli sesuatu hal karena ngelihat teman kita juga beli kayak gitu, atau terpaksa jadi atau terdorong keinginan impulsif kayak gitu. Nah jangan sampai kita kemakan sama emosi kita yang bisa jadi itu nggak sesuai dengan pemikiran kita. Jadi ketika kita udah belajar, jangan sampai kita kemakan sama emosi. Ini penting. Yang ketiga sebetulnya adalah kita bisa dicek portofolio kita secara berkala. Dari cek portofolio kita berkala ini bisa ngeliat 3 bulan, 6 bulan, setahun kira-kira apakah sudah sesuai komposisinya kayak gitu, apakah ada yang perlu di-adjust dan sebagainya kayak gitu. Dan paling penting sih kalau dari aku, ada saham-saham yang memang bukan saham, ada instrumen investasi yang bisa memberikan pertumbuhan dari capital gain itu sendiri. Kayak contohnya harga saham kan itu naik ya. Gitu. Sama ada yang instrumen investasi yang memberikan pendapatan ya kita ya. Kayak itu contohnya dari dividen atau enggak dari kalau obligasi kan biasanya ada kuponnya yang diberikan setiap jatuh temponya kayak gitu. 6 bulan dan sebagainya kayak gitu. Jadi nanti kita bisa melihat kayak gitu setiap instrumennya kayak gitu. Setiap bulan ada yang bisa kasih kupon dan ada yang bisa kasih dividen misalkan setahun ada yang 2 kali, ada yang 1 kali. Jadi semuanya depends on pilihan kita. Tapi paling penting sih menurutku tetap mau nggak mau kita harus belajar terus dan jangan melibatkan emosi kita untuk mengambil keputusan supaya nggak sampai salah nantinya. Iya sih, itu penting banget karena kayak ya budaya impulsif, FOMO itu lagi rame banget loh di zaman sekarang. Apalagi di sosial media banyak kadang kayak beli ini kayak gitu kan. Itu influence banget tuh kalau udah ngeliat sosial media. Kayak ini naik nih, oke ya udah, nggak pernah dipelajarin, nggak pernah dicari tahu dulu, langsung oke aku mau beli ini. Itu ngeri banget sih kayak gitu. Iya, emang better kita harus pelajarin dulu, kenalin dulu, pantau dulu kayak gimana. Kadang nggak yang memberikan edukasi bisa jadi benar, tapi ya ketika kita tadi buru-buru kan, dan kita pakai tadi uang panas sih paling penting ya, uang panas, waduh itu ngeri banget ya. Jadi ibaratnya uangnya itu harusnya buat bayar SPP, akhirnya dipakai buat
taruh di sana kan, atau buat ya bayar SPP anak-anak kita akhirnya dipakai kan ngeri juga jadinya. Iya, Gitu iya. jadi harus berhati-hati kayak gitu. Dan emang cold money aja berarti Iya, yang dipakai cold untuk money. investasi. Betul. Gitu ya. Oke, oke. Oke Kak, selain portofolio investasi, faktor lain dalam berinvestasi sendiri itu adalah mengenali kondisi pasar dan tren pasar. Ya. Karena kan emang saham tuh bisa tiba-tiba naik, bisa tiba-tiba anjlok. Betul. Mereka berubah terus gitu. Kadang ada deposito yang tiba-tiba bunganya tinggi, saham yang jadi tinggi tiba-tiba turun gitu. Atau ada perusahaan yang bisa tiba-tiba bangkrut juga gitu kan. Jadi kira-kira gimana sih Kak caranya mengenali tren pasar untuk mengambil keputusan investasi yang tepat? Oke, sebetulnya kalau dari aku mau dilihat kan dari makro sama mikro juga ya. Kalau Iya. makro kan lebih kaitannya mengenai suku bunga acuan ya, kayak gitu. Nah, suku bunga acuan ini kan biasanya ngikut dari The Fed, terus habis itu The Fed juga akan memberikan dampak ke setiap bank bank-bank di seluruh dunia ya kayak gitu ya. Kayak BI rate-nya seperti apa dan beberapa lainnya kayak gitu. Dan kalau misalkan bahas mikro itu kan lebih spesifik kayak gitu. Jadi makro dan mikro pun kita harus kuasain. Dan paling pentingnya dari tren ini kan history bisa berulang ya kayak gitu. Kita belajar suatu hal ya dari sejarah kayak gitu kan. Sejarah seperti apa dan kondisi-kondisi yang ada kayak ibaratnya ada yang bilang setiap 10 tahun sekali misalkan kayak 98 2008, 2018 kayak gitu kan, yang mengalami krisis kayak gitu dan beberapa siklus-siklus lainnya yang kita bisa lihat sebetulnya kayak gitu. Jadi semuanya punya siklus kayak kemarin Bitcoin yang halving itu kan siklus juga ya. Kayak gitu kita biasanya memprediksi harga itu dari siklus kayak gitu. Tapi akan sangat sulit untuk timing the market kayak gitu. Jadi mau tahu kapan masuk dan enggaknya di mana itu juga akan sangat sulit. Akan sulit untuk timing the market. Menurutku akan sangat sulit untuk timing the market kayak gitu. Kita menentukan kapan masuk atau keluarnya. Jadi ya gimana pun kita tetap belajar aja. Terus habis itu ya kalau kita memang ada dana ya tinggal kita pilih. Kita mau DCA, dollar cost averaging atau lump sum kayak gitu kan langsung masukin kayak gitu. Nah itu balik lagi ke pilihannya kita kayak gitu, cocoknya di mana. Terus habis itu ada analisis fundamental sama teknikal juga sebetulnya kan ketika kita memilih instrumen investasi khususnya misalkan kita bahas mengenai saham kayak gitu. Analisis fundamental kan bahas mengenai fundamental saham tersebut ya. Kalau misalnya kita lihat di analisis fundamental ini ada banyak tuh dari laporan keuangannya sendiri kayak gitu kan. Kita bisa ngelihat, kita bedah laporan keuangannya. Fundamental si emiten tersebut atau saham atau perusahaan tersebut kenapa bisa punya harga sekian kayak gitu kan atau bisa layak untuk kita beli kayak gitu. Kita lihat book value-nya seperti apa, price book value-nya, kita lihat earning ratio-nya, kita lihat dividennya, ROE-nya kita lihat. Kita pelajarin laporan keuangannya gitu ya. Betul, dari indikator-indikator tersebut kan kayak gitu. Iya. Terus habis itu karena fundamental ini kan nggak bisa bohong ya, itu semuanya terlihat kayak gitu. Ada angkanya gitu. Ada angkanya, tapi ya bisa jadi ya kalau misalkan kita nggak detail bisa jadi perusahaan-perusahaan nakal contohnya pendapatan tiba-tiba naik besar nih, ternyata ibaratnya kayak contohnya perusahaan bakso misalkan tiba-tiba pendapatnya naik karena jual gerobak baksonya, itu kan salah kan? Ya nggak? Dia jual asetnya sendiri kan? Iya, itu asetnya, terus dia jualan gimana? Nah itu tadi kalau misalkan kita lihat simpelnya di emiten-emiten itu juga perlu melihat kan kayak gitu, makanya kenapa penting laporan keuangan kita bahas secara komprehensif kayak gitu. Terus kalau misalkan yang teknikal ya kita bisa ngelihat ada banyak indikator juga kayak gitu. Ada moving average-nya, terus ada Ichimoku Cloud, ada berbagai macam indikator-indikator RSI dan sebagainya, indikator-indikator yang bisa kita yang bisa kita pilih karena ada banyaknya ya, ada saking banyaknya kita bisa pilih beberapa untuk kita tentukan kira-kira kita entry-nya kapan atau masuknya kapan, kita keluarnya kapan kayak gitu. Jadi itu based on preferensi kita juga memilih sebagai seorang trader ataupun seorang nanti investor kayak gitu kan. Iya. Dan dua-duanya tetap bisa dipakai kayak gitu. Itu tergantung kitanya lagi balik. Berarti Nah, ada fundamental dan teknikal. Ya ada mikro, analisis makro, mikro ada analisis makro juga. Iya itu juga. Semangat. Gila, aku tuh itu loh, merasa sangat termotivasi loh ini untuk mulai berinvestasi sekarang. Walaupun jujur ya sebagai Gen Z itu aku ngelihat saham itu sebagai sesuatu yang risky banget. Tapi sekarang udah mulai investasi atau belum? Ya udah mulai Udah mulai sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit ya. Iya. Bagus dong kalau gitu ya. Ya
kan harus mulai kan. Asik. Ya, mulai dulu aja buat yang belum juga, betul. Oke Kak, sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya. Oke. Dimana investasi itu pasti ada plus minusnya kan Kak. Mungkin Kakak tahu atau pernah dengar nggak investasi bodong gitu namanya? Pernah aku bahas juga itu. Oh iya. Ya, menarik. Jadi kayak itu mungkin yang dilihat yang banyak di internet ya. Kakak tahu nggak sih kasus yang Crazy Rich itu Kak? Yang dulu pernah ada. Jadi dia kayak kena investasi bodong gitu. Yang dia bikin aplikasi buat investasi. Lah ternyata masuk ke tabungan diri dia sendiri. Atau kakak juga pernah, tadi kita sempat bahas ya off cam tentang robot trading atau investasi robot gitu. Kalau kakak sendiri pernah nggak sih kena atau mengalami kasus investasi bodong? Kalau aku belum ya, tapi saudaraku sih yang mengalami hal itu. Sama teman-teman terdekatku sih yang ngalamin itu. Ada lebih dari satu nih? Ada. Kayaknya banyak banget kemarin ya. Iya lagi. Banyak. Coba cerita dong Kak, ini kena yang mana? Sebetulnya kalau misalkan sekarang yang menurutku yang jadi PR buat Indonesia secara umum ya judi online sama investasi bodong itu sendiri sebetulnya ya. Dan kalau misalkan bahas mengenai ini judi online kan udah gak ketolong ya sebetulnya. Apalagi banyak buat masyarakat yang menengah ke bawah kadang ya kayak gitu. Kalau orang kaya mungkin yang benar-benar kaya ya mereka judi ya uangnya nggak bisa terserah mereka kayak gitu. Cuman poinnya adalah ya tetap dua-duanya buruk ya kayak gitu. Iya. Gak ada lebih baik juga. Gak ada baik juga kayak gitu. Nah, tapi poinnya adalah sama-sama kadang yang apa ya yang mereka lakukan adalah menginginkan uang yang menginginkan kaya cepat ya atau uang cepat kayak gitu kan. Dan case-nya yang robot trading ini kan banyak sih kemarin robot trading ya kayak gitu. Yang awalnya contoh temanku nih ya ketika dia ikutan saudaraku kayak gitu ada yang ikutan mereka awalnya masukin tuh kayak gitu masukin sedikit dulu nih kayak gitu contohnya ada yang masukin berapa ya karena ada paket-paketnya kayak gitu ada paket-paketnya lah kayak gitu terus habis itu masukin 40 dulu nih kayak masukin 15 dulu kayak gitu wah 15 kayaknya dapat terus nih kayak gitu kan setiap bulannya terus habis itu karena dapat rutin kayak gitu karena udah pasti setiap bulan dapat hasil akhirnya di top up lagi tuh jadi 40 tambah lagi kok asik nih kayak gitu ya 40 juta atau 45 jutaan udah dapat setiap bulannya tuh 1,5 juta 2 juta 3 jutaan kayak gitu wah ini oke banget akhirnya top up lagi nih 200 tambah lagi udah masukin 200 tiba-tiba kesangkut di situ. Kesangkut tuh gimana sih? Kesangkut artinya si pihak robot tradingnya ini ujung-ujungnya kabur kayak gitu dan bukan cuma kabur aja jadi yang ada adalah orang-orang yang level top-topnya yang apa ya bukan ownernya ya tapi mungkin level top-top leadernya lah ya kayak gitu yang akan menginformasikan bahwa dana ini sedang ada gangguan sehingga tidak bisa ditarik kayak gitu jadi uang yang kita masukkan seharusnya bisa ditarik sebelumnya kan bisa ditarik tuh sekarang nggak bisa ditarik kayak gitu jadi akhirnya uang kita tersimpan di sana dan nggak bisa kemana-mana kayak gitu dan akhirnya udah hilang begitu aja kayak gitu jadi yang awalnya tiap bulannya uangnya bisa masuk ke rekening ya kan mereka kadang wah ini karena menarik ya udah uangnya digulung terus aja lah gitu kan nanti dikumpulin digulung lagi beli lagi lebih banyak dan akhirnya ya tiba-tiba nggak dapat lagi nggak dapat kayak gitu ini bukan cuma ini doang sih sebetulnya koperasi juga ada aja kayak gitu koperasi yang nakal ya kayak gitu yang ujung-ujungnya mereka juga sistemnya ibaratnya sama lah kayak gitu tapi ujung-ujungnya kabur kayak gitu kan bawa kabur kayak gitu kan dan berbagai macam apa ya investasi lainnya tapi basically modus yang terjadi itu kan sebetulnya mengulang aja tapi bentuknya berbeda kayak gitu ini kan sistem Ponzi kayak gitu kan ada juga kayak investasi yang robot ini ya contohnya kalau misalkan kamu berhasil ngundang orang kayak gitu kan maka keuntungan dari orang tersebut yang diajak itu masuk kamu lagi kayak gitu kan itu kan agak lucu ya kayak gitu jadi kamu tuh dapat untung setiap bulan yang tadi misalkan kayak contohnya rekanku yang sampai hilang ratusan juta itu ya kayak gitu dia udah dikasih tahu sebetulnya cuman ya udah terlanjur masuk gitu kan terus akhirnya susah makanya kalau misalkan udah apa ya
udah pengen buru-buru cepat kaya dan akhirnya kita apa ya, kita udah menikmati manfaatnya, kadang kita ya udahlah dibutakan ya gitu kan sesaat, tapi ujung-ujungnya gitu kan nyesel ya, hilang semua akhirnya kan. Iya, nggak jadi kaya. Nah ujung-ujungnya mau nggak mau uang yang tadinya ada pun ya mau diusut juga nggak bisa kayak gitu kan, mau dilaporin ke sana sini kayak gitu, lapor polisi dan sebagainya juga tetap aja nggak ada hasilnya kayak gitu kan. Ujung-ujungnya ya udah hilang aja kayak gitu. Ini kan modus yang sama yang Ponzi kayak gini kan udah ada sejak dulu ya kayak gitu. Tapi kemasannya aja berbeda. Sekarang kemasannya robot trading karena lagi vibe mengenai trading kayak gitu kan. Iya. Robot kayak gitu. Kalau misalkan punya robot trading ya ngapain minta orang untuk masukin kayak gitu ya. Tinggal trading sendiri aja kayak gitu, udah pasti kaya kayak gitu kan. Ngapain suruh orang kita kasih robotnya misalkan dan sebagainya. Itu pun sistemnya juga agak aneh lah kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau kita udah bisa tahu nih ciri-ciri atau tanda-tandanya sebetulnya apakah itu bodong atau enggak kalau kita pintar. Iya sih Kak, tapi ini di sini kan aku awam ya. Kan orang awam kayak aku tuh sebenarnya nggak tahu gitu bentuk investasi bodong tuh kayak apa. Jadi kira-kira apa sih Kak ciri-ciri tanda dari investasi bodong itu? Oke, yang pertama itu menjanjikan keuntungan yang nggak realistis. Itu poin pertama yang menurutku punya beberapa poin-poin tambahan. Jadi, tapi kan kita harus emang mencari kita pelajarin dulu, cari yang keuntungannya paling besar juga. Ya, tapi yang nggak realistis adalah ketika setiap bulannya itu kita bisa memastikan ada keuntungan kayak gitu. Nggak ada yang pernah bisa, even instrumen contohnya kayak yang benar-benar bisa dapat keuntungan ya mungkin deposito atau beberapa hal yang udah pasti gitu. Tapi itu kan return-nya kan kecil ya, kayak gitu. Tapi ini dia bisa memastikan bahwa dia bisa berhasil terus atau menghasilkan uang bulanan kayak gitu, dan itu jumlahnya juga besar, nggak masuk akal kayak gitu. Dan ada sistem Ponzi juga di dalamnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita ngeliat ada suatu hal yang sesuatu instrumen investasi yang tidak realistis, ya kan? Jadi kita bisa lihat ya di grup-grup WhatsApp, kadang kita juga dapat, atau di Telegram kayak gitu kan, ada aja yang tiba-tiba ngechat, termasuk ke nomorku juga, kayak ada paket-paketnya nih kayak gitu, paket-paketnya ke sekuritas tertentu misalkan kayak gitu, paket A masukin 5 juta dalam 6 jam nanti akan dapat 500.000 kayak gitu. Jadi akan pengembalian 10% kayak gitu. Yang bisa menjamin itu kan nggak ada kayak gitu. Dan kita bisa melihat bahwa keuntungan-keuntungan yang tidak realistis ini, ya mungkin kesana 10% ini kecil ya mungkin ya buat mereka. Tapi ya kalau saya bilang 10% dalam waktu 6 jam itu nggak masuk akal kayak gitu kan. Dan kalau misalkan pun dia bisa, ngapain dia minta ke kita kayak gitu kan ya, untuk kita kasih uangnya. Jadi janji atau keuntungan yang nggak realistis ini lebih ke arah investasi yang sejatinya high risk high return kayak gitu kan. Dan tadi poinnya menunjang poin yang pertama ini, keuntungan tidak realistis, itu ditunjang ke poin kedua kalau misalkan lisensi dan regulasi dari si penyedia investasi ini tuh tidak jelas kayak gitu. Nah ini yang selain kalau misalnya kita bilang ini kayaknya return segini masih kok, masih aman kayak gitu. Kita lanjut ke poin kedua kayak gitu. Ini nggak ada sistem Ponzi-nya kok, ini return-nya menurut aku masih aman kok kayak gitu. Terus abis itu ini nggak cepet-cepet banget misalkan kayak gitu. Misalkan nanti ada yang lebih pintar akhirnya men-setting salah seperti itu kan kayak gitu. Poin kedua kita ngeliat lagi kayak gitu. Apakah sudah punya lisensi yang jelas atau sudah teregulasi si instrumen, si penyelenggara atau penyedia investasi tersebut atau enggak. Kita searching dulu dong ya. Betul. Kalau misalkan sekarang kan ada OJK ya, habis itu ada Bapepti ya, perdagangan komoditas kayak gitu, kayak kripto itu di Bapepti, saham dan sebagainya itu kan biasa dengan OJK juga. Nah, yang kemarin itu yang di robot trading itu yang lucunya adalah diawasi atau terdaftar di Kominfo kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaan Kominfo nggak ada hubungannya gitu kan sama pengelolaan aset kayak gitu, investasi atau komoditas. Ini nggak ada nyambungnya kayak gitu. Jadi si robot trading ini mereka menggembar-gemborkan bahwa ini loh sudah terdaftar di Kominfo gini-gini, tapi kan ini nggak ada hubungannya kayak gitu ya. Iya. Kominfo nggak ada apa-apanya ngurusin beginian. Nggak gitu. ngurus mereka. Iya, jadi dia embel-embel juga dia menggaungkan bahwa
ini adalah apa ya, robot trading ini adalah asli kayak gitu kan, ini beneran kayak gitu, sudah terlisensi gini gini gini, ini punya kantornya loh. Semakin dia menjelaskan bahwa dia punya kantor apa resmi, membernya banyak kayak gitu kan, bla bla bla, semakin harusnya berhati-hati bahwa ini tuh nggak baik-baik aja kayak gitu. Tapi orang yang kadang udah terlanjur masukin uang, ini ada konsep namanya sunk cost fallacy juga ya. Jadi kadang ada orang yang kayak contohnya gini, aku kasih kamu tiket bioskop nih nonton, tiketnya aku kasih 2 tiket kayak gitu, nonton sama siapapun kayak gitu boleh kayak gitu. Harga tiketnya 100.000 kayak gitu. Tapi tiketnya tuh tiketnya di Bekasi kayak gitu. Kamu mau ke sana atau enggak? Kayak gitu. Ya, OTW-nya aja udah lebih dari 500.000 Nah, itu kadang iya kan, udah males kan kayak gitu. Jadi ibaratnya kamu udah beli, anggap aja bukan dikasih deh, anggap aja kamu beli 2 tiket harganya 100.000, ya kan? Kamu ngerasa ke Bekasi kan jauh ya. Kadang karena orangnya udah kepalang udah beli, kadang dia udahlah nggak apa-apa lah sekarang ke Bekasi. Padahal lebih baik ya kamu mending ya udah buang aja tiketnya kayak gitu, kamu beli aja yang dekat rumah. Yang dekat ya kan, betul kayak gitu. Nah kadang orang-orang udah kena investasi bodong udah kayak gitu tuh, udah terlanjur kayak gitu kan, kayak gitu, udah kepalang basah dan sebagainya. Sebetulnya kan kalau kita bisa udah cut saat itu, karena kemarin itu seingat saya kalau misalnya kita ngambil uangnya keluar kayak gitu ya, ngambil uang keluar itu tuh kena potongan kalau nggak salah ya, kena potongan ketika kita ngambil semua ya, ambil deposito. Jadi lebih baik ya udahlah, ketika kita tahu ini udah nggak baik-baik aja atau salah, kita keluar aja gitu loh, walaupun ya mungkin ada fee-nya kayak gitu yang terbuang, dibandingkan kita habis semuanya kayak gitu. Mending berani aja ya, kayak oke cut di sini. Iya, kalau kita udah nggak baik-baik aja, udah tahu ini salah, ya udah kita kabur kayak gitu, kita keluar kayak gitu, dan laporin nantinya. Oh, oke. Kakak sebenarnya pernah dengar nggak sih terkait investasi bodong ini, kan kayak ada skema investasi bodong itu kayak gimana? Sebetulnya balik lagi ya, get member ini akhirnya member yang di atas dapat untung dari member yang di bawah kan. Itu akan terus terjadi sampai akhirnya member ini nggak bisa, member yang paling di bawah itu nggak bisa cari member yang baru kayak gitu. Dan game ini akhirnya berakhir di situ. Dan bentuk ini ya akan terjadi dimanapun kayak gitu, embel-embelnya. Yang dulu MLM dan sebagainya, tapi nggak semua MLM juga salah sih. Atau ya scam kayak gitu kan. Tapi kebanyakan yang pakai menggunakan skema Ponzi ini yang harus diperhatikan kayak gitu. Invite a friend yang teman-temannya itu ya. Betul, karena get member ini yang kadang ujung-ujungnya dapat uang ke atasnya itu adalah dari ya member yang di bawahnya yang kejebak itu. Gitu. Jadi yang hasilnya member yang terakhir ya, bisa jadi yang level top-topnya tadi punya mobil Lambo, Ferrari, Mercy, ya kan? Iya. Tapi yang di bawah-bawahnya ya udah kayak gitu. Habis-habisan aja cuma bermimpi doang kayak gitu kan. Habisin uang, bermimpi teriak-teriak kayak gitu kan. Apalagi dibungkus sama agama kadang ya udah enak banget loh kayak gitu. Aduh. Kalian pasti bisa gitu atau apapun. Nah itu udah susah lagi kayak gitu. Ya sebenarnya kasihan sih kalau amit-amit sampai orang tuh berarti ya karena kalau investasi. Dan akhirnya ya mereka kecewa sama investasi karena sesuatu hal yang mereka nggak tahu sebetulnya. Jadi makanya benar-benar tadi aku bilang, kita benar-benar harus belajar, kita harus benar-benar ngerti, kita punya community yang bisa bantu untuk kita bertanya atau mentor lah yang bisa kita tanya, sama jangan sampai keputusan itu impulsif karena fear of missing out ya, atau enggak keputusan salah doang tanpa kita pakai logika kita kayak gitu kan. Iya. Jadi tetap harus pakai akal sehat juga untuk berinvestasi nantinya. Oke. Kalau misalnya Kak gini. Sorry, satu lagi. Okay. Tadi lisensi sama regulasi yang tidak jelas sama tidak transparannya si penyelenggara tersebut atau perusahaan yang menyelenggarakan. Nah kita bisa ngeliat kayak informasi yang ditutupin kayak gitu kan, atau nggak ya kantornya di mana, bahkan kantornya aja pas lagi datengin nggak ada orangnya dan sebagainya. Jadi ada 3 poin tadi ya kalau misalnya kita tahu investasi ini bodong atau enggak. Tadi yang pertama adalah imbal hasilnya yang tidak masuk akal ya di situ ya. Ya yang terlalu besar dengan jangka waktu yang terlalu singkat kayak gitu, dan dijanjikan bahwa tidak ada kerugian atau loss kayak gitu kan. Yang kedua lisensinya ya, lisensi atau lisensi yang nggak ada atau tidak terregulasi di Bapepti atau OJK kayak gitu. Jadi cuma 2 itu ya, Bapepti atau nggak OJK. Betul. Selain gitu. itu bukan Kominfo ya kayak gitu. Nah yang ketiga sebenarnya tadi tidak adanya transparansi yang jelas ya dari penyelenggara tersebut. Iya. Ya, websitenya kita kan bisa ngecek dari websitenya atau lokasinya, dan mungkin bisa tanya ke orang-orang yang lebih kredibel yang tahu mengenai perusahaan tersebut seperti apa.
Berarti emang penting banget ya buat kita kayak harus tahu dulu nih kita mau invest kemana, dia siapa, dia instansi Ya, seperti instansinya apa seperti apa. gitu. Iya. Betul. Oke, oke. Kalau misalnya nih, Kak, amit-amit banget. Kita udah terkena investasi bodong. Waduh. Jangan sampai sih. Tapi ya kita harus sharing juga dong, Kak. Apa kira-kira yang bisa dilakukan? Karena sebagai orang awam, aku bingung. Amit-amit aku kena investasi bodong, apa aku mau ke polisi? Apa ada lembaga atau instansi yang kita bisa laporin dari pemerintah atau dari manapun, atau kita ikhlasin aja? Tapi masa ikhlasin aja gitu? Jadi kayak ya langkah-langkahnya tuh gimana sih, Kak? Tapi paling penting adalah mau nggak mau kita harus, ini paling penting ya buat orang-orang yang mungkin, aku rasa banyak yang akhirnya hidupnya jadi hancur karena investasi bodong ya. Iya. Bener-bener ini sesuatu hal yang sangat-sangat mengerikan karena banyak yang akhirnya yang tadinya mungkin punya uang, uang yang digunakan untuk mungkin dia pensiun atau buat anaknya mungkin kuliah atau buat nikah atau beli rumah kayak gitu. Akhirnya hilang kayak gitu. Cuman ya hidupnya kan nggak berhenti di titik itu aja kayak gitu. Iya. Hidup akan terus berlanjut. Jadi poinnya jangan menyerah kayak gitu kan. Kayak gitu. Tetap untuk belajar dari pengalaman yang ada kayak gitu kan. Belajar karena pengalaman itu kan mahal ya kayak gitu. Itu kan ibarat uang belajar, uang ratusan juta hilang itu uang belajar banget ya. Iya, tapi experience is the best teacher, tapi jangan sampai experience semahal itu. Iya, betul. Dan jangan sampai keulang lagi gitu kan. Bisa jadi sekarang kemarin bentuknya robot trading, yang sekarang mungkin robot apa kayak gitu, atau kan dalam bentuk skema apa kayak gitu kan. Nah jadi skemanya tuh orang makin kreatif, kita juga harus lebih ngerti. Yang penting konsep dasarnya itu tadi 3 ciri-ciri yang saya sebutin di atas sebelumnya kayak gitu. Nah kalau udah kena, amit-amit ya, yang paling penting kumpulin bukti sebetulnya. Kalau kumpulin bukti yang akurat kayak gitu kan, kumpulin bukti, terus habis itu setelah kumpulkan bukti kita bisa melapor ke pihak yang berwenang. Tapi karena buat biaya pengacara atau lapor polisi itu juga kan butuh uang ya. Iya. Jadi kalau misalkan merasa uangnya hilang sedikit, ya sedikit juga relatif sih, tapi ya ikhlasin aja lah kalau misalkan jadi uang belajar. Tapi kalau misalkan itu lumayan, ya silakan aja kumpulin beberapa orang yang juga sama-sama jadi korban. Terus diproses. Ya kan? Diproses kayak kita lanjutin ke pihak yang berwenang kayak gitu dengan bukti-bukti yang ada, kita kawal kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya apakah digantikan atau enggak ya itu tergantung keputusan dari pengadilan ya. Kita nggak ngerti juga seberapa lama atau seberapa banyak juga kita nggak tahu nantinya. Yang paling penting tadi belajar dari pengalaman yang ada dan nggak mengulangi kesalahan yang ada. Karena hidup terus berlanjut ya. Oh ya ampun, jadi miris gitu. Iya. Padahal enggak kan sebenarnya investasi itu, kecuali itu. Ya kecuali udah kena investasi bodong. Betul, kecuali kena investasi bodong kayak gitu. Ikut-ikutan kata orang, itu yang kadang bahaya. Ya benar sih. Yaudah guys, harus hati-hati banget kalau dalam berinvestasi. Jangan lupa belajar, jangan lupa searching dulu tentang investasi dan penyelenggaranya. Oke guys, sebelum kita menutup talk show kali ini, aku mau ajak Kak David buat main game dulu. Gimana Kak? Boleh. Masih semangat kan? Masih semangat. Masih Apa semangat. nih? Ini kan topik favorit Kakak nih. Kita bahas finansial. Topik favorit kita lah ya. Favorit kita sekarang. Oke. Kita mau main Disordered edisi investasi. Oke. Rules-nya tuh gampang banget di sini. Kakak cukup jawab cepat. Oke. Tapi jawab cepat. Jangan Jawab kayak langsung dijawab aja. Jawabnya gitu. cepet gitu ya. Oke. Ada pertanyaan apa? Cepat. Cepet, Iya, gitu. iya gitu. Enggak ya Kak, maksudnya Ya. cepat. Oke. Oke, jawab cepat disorderednya. Yang pertama, investasi jangka panjang atau jangka pendek? Jangka panjang. Jangka panjang. Ya. Oke, Kakak harus jelasin. Ini kenapa pilih jangka panjang? Karena aku sangat suka untuk melihat horizon yang luas ya, kayak gitu, dan juga suka investasi yang cukup agresif ya. Jadi kalau misalkan untuk jangka pendek ya, misalkan kita bicara 1-3 tahun, menurutku akan kurang kayak gitu. Semakin kita sama kayak Buffett ya, ketika kita berinvestasi, kita kan berharap ini untuk jangka panjang ya kayak gitu. Iya. Dan return-nya pastinya kita nggak bisa timing di market, jadi harapannya horizon luas, income-nya juga bisa lebih besar, dan kita juga jadi lebih tenang sih untuk memilih investasi tersebut tanpa memperhatikan fluktuasi harganya. Kayak gitu, kadang kan turun naiknya
nggak usah terlalu diperhatikan jadinya kalau jangka panjang. Jadi berani aja ya. Berani aja selama ya tadi kita yakin punya conviction sama aset kelas yang kita investasiin. Iya betul. Oke, next ya. Lebih pilih investasi langsung besar atau kecil-kecil tapi rutin? Besar. Langsung besar. Langsung besar. Kenapa? Karena returnnya pasti lebih Ya, besar. sebetulnya kalau misalkan untuk yang awal-awal mungkin yang pemula bisa tuh tadi yang kecil-kecil untuk belajar ya kayak gitu. Iya. Sebenarnya kalau misalkan sekecil kan udah harus cross averaging ya kayak gitu. Tapi yang lebih karena kita susah untuk time in the market, kalau misalkan kita ada di market yang seperti ini ya, kita langsung aja kayak gitu kan. Hajar kita punya conviction di salah satu emiten tertentu misalkan di saham ya, atau salah satu aset tertentu langsung aja dibanyakin kayak gitu kan. Iya emang, mendingan langsung Ya, aja. ada penelitian juga sebetulnya kayak apakah lebih menguntungkan yang DCA kayak gitu yang nabung satu-satu atau udah punya uang langsung Jebret. kita masukin. Iya. Gitu. Lebih banyak ya ketika kita masukin kayak gitu kan. Iya emang. Iya. Jadi kalau misalkan kita contohnya, misalkan gajian nih, gajian Iya. misalkan kita punya uang dapat anggap aja yang bisa diinvestasikan itu 4 juta kayak gitu. Ya ketika kita punya 4 juta itu kita masukin, ya itu hitungannya sih lump sum tadi. Kita langsung jebret besar kan kayak gitu kan 4 juta Semua itu. masuk tuh 4 Semua jutanya. masuk kayak gitu. Itu kan lebih besar kayak gitu hasilnya. Oke. Langsung aja kayak gitu. Kalau kita yakin ya kan ngapain kita kecil-kecil kayak gitu. Soalnya kita masih ragu-ragu atau masih awal-awal. Oke, Gitu. oke. Lanjut ya Kak. Ya, Investasi emas atau obligasi? obligasi aja ya. Obligasi lebih dari emas. Iya. Dua-duanya kan. Penting sih dua-duanya sebetulnya. Tapi dua-duanya tuh yang kayak low risk low return gitu nggak sih? Iya, Dua-duanya. betul. Oke, tapi kenapa pilih obligasi? Karena mungkin dari aku lebih simpelnya males untuk menyimpannya aja sih kayak gitu. Kayak gitu. Cuma lebih males untuk nyimpan emasnya aja kayak gitu. Oh. Karena lebih beresiko aja, tapi kalau di ini kan lebih enak kayak gitu. Tapi kakak tau gak sih, emas Obligasi. tuh ada tabungan emas yang nggak Digital. nyimpan emas, iya secara digital itu. Sebetulnya kalau digital kan ada spreadnya ya. Jadi spread itu kan selisih jual saham belinya kayak gitu. Iya. Nah, itu mungkin bisa diperhatikan dengan spreadnya juga. Jadi menurutku ya lebih oke obligasi lah. Lebih oke obligasi ya buat kakak. Tapi itu preferensi juga kan, kayak gitu. Dari imbal hasilnya juga kayak gitu. Karena obligasi kan bisa dapat kupon ya. Iya, Kayak gitu. iya. Iya, balik lagi ini kan dari kakak Betul. kan, betul. Oke, next ya. Next, Ke orang tua atau arisan? ke orang tua. Kenapa? Karena Ya sebenarnya jawabannya kalau orang tua tuh nggak harus kenapa ya, namanya orang tua kita juga. karena pengen kasih aja ke orang tua ya. Karena gimana pun juga kita harus tetap berbakti ke orang tua, ya nggak sih? Iya betul banget deh, benar pokoknya. Caca kan juga sering ngasih kan ke orang tua ya, Iya dong, ya kan? Atau dikasih juga dua-duanya. Jadi saling memberi. ya saling memberi. Oke, Biar ada pride aja sebetulnya. Maksudnya kita kalau misalkan even kalau siapapun lah, kalau orang tua kita berikan seakan-akan kita akan terchallenge untuk memberi lebih banyak lagi kan. Jadi, Iya. ya nggak sih? Iya, sebenarnya aku ini pribadi ya kak. Aku tuh emang ngerasa ter-challenge gitu untuk kayak kapan aku bisa kasih lebih, kapan aku bisa kasih lebih. Tapi kadang-kadang aku ngasih dikit aja orang tua tuh Udah udah seneng ya? seneng gitu. Jadi Anak gue udah mandiri nih gitu ya. iya. Jadi ada ngelihat mereka seneng, jadi ada kesenangan sendiri juga. Anak gue udah sukses nih gitu ya, udah bisa ngasih orang tuanya. Iya, Gitu. kecil-kecil cari duit. Oke, lanjut ya kak. Ya, Reksadana atau saham? saham. Sebenarnya aku dari tadi dengerin podcast kakak, aku udah tahu sih kayak kakak bakal pilih saham. Karena udah dengan semua pertimbangan yang kakak berikan, tapi boleh dijelasin deh kenapa saham? Mungkin karena di usiaku, yang tadi aku bilang ya, aku suka ya high risk karena dari apa ya kenaikan imbal hasilnya itu Iya. saham lebih baik. Terus abis itu aku masih bisa menanggung resikonya sih kayak gitu. Tapi nggak tahu nanti mungkin ketika aku usia lebih tua nanti mungkin aku bisa berubah. Yaitu nggak ada yang salah ya. Jadi based on preferensi jadi masing-masing. Iya kan preferensi keadaan sekarang, Iya, terus siapa kayak tahu makin tua ya kan, ambisinya atau- sekarang juga. betul kayak gitu. Tapi ya balik lagi tadi reksadana kan ada banyak macam-macam juga. Reksadana saham, campuran, pendapatan tetap, pasar uang juga kayak gitu. Benar, ada banyak. Ada pilihan-pilihannya juga. Kayak gitu. Oke, next ya.
Deposito atau properti? Properti Jawab deh. cepet. Oke, Properti. Kenapa tuh? Kenapa properti? Oke, sebetulnya apa ya? Kenapa propertinya? Karena sekarang mahal. Iya, karena imbal hasilnya lebih besar properti. Terus abis itu sekarang harganya terus naik ya sebetulnya properti ya. Iya. Bahasnya terus plus minus sih sebetulnya kalau aku bilang ya. Plus minusnya kalau misalkan properti kan kalau misalnya kita bahasnya mengenai rumah ya. Rumah ini kan kita harus maintenance-nya kayak gitu. Tapi kan harga rumah juga pasti akan naik kayak gitu ya. Kalau kita mau investasikan mau jual lagi kayak gitu kan, kita perbaikin, kita jual lagi oke. Tapi kalau untuk ditaruh doang kayak gitu jangka panjang waktu yang lama itu akan sangat merugikan. Kadang atau sewa apartemen, beli apartemen kan biaya bulanan aja lumayan banget ya kayak gitu. Benar. Jadi kalau misalkan buat hunian menurutku oke. Kalau misalkan mau langsung jadi broker jual cepet kayak gitu itu juga oke. Tapi kalau untuk jangka panjang I think no. Tapi kalau misalkan deposito ya returnnya terlalu kecil sih sebetulnya. Oke, Gitu jadi dengan segala pertimbangan tadi tentang properti tetap mendingan properti daripada deposito. Sorry. Iya, betul. Tapi harus punya uang juga sih yang besar ya untuk properti. Tapi bisa KPR juga kan, kayak gitu. Tapi kan properti emang mulainya nggak kecil, nggak bisa tuh kita naruh sejuta gitu, enggak gitu di situ. Betul. Sekarang kan ada kredit-kredit yang banyak juga ya. Iya, seperti di Postar Finance. Oke Kak, kayaknya segitu aja games kita kali ini dan segitu aja talk show kita. Semoga Good Partners yang nonton ini sangat mendapatkan insight dan jadi lebih semangat lagi untuk berinvestasi. Sekali lagi Kak David terima kasih dan gimana? Thank you juga udah diundang ya. Iya, terima kasih Kak David dan terima kasih sudah watching. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, akhirnya selesai juga podcast dengan Kak David Wijaya. Kayaknya aku mau balik konten lagi ya buat konten selanjutnya. Bye guys! Nah, akhirnya selesai juga di episode kedua dari Melek Financial Talkshow-nya DSF. Jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya DSF dan juga pantengin terus Instagram kita karena kita ada konten-konten menarik selanjutnya. Dan juga kalau buat kalian yang pengen ada yang mau dibahas nih ya seputar mengenai finansial, langsung aja komen di bawah. Dan juga untuk kalian yang pengen ngundang nih idola kalian yang di bidang finansial juga boleh langsung komen di bawah ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!